wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ya hadratal hadirin, para jamaah Masjid At-Taqwa Kesepuhan PDKM, juga jamaah yang lainnya, alhamdulillah. Seperti biasa di malam Rabu ba'da maghrib kita adakan pengajian rutin di masjid ini, melanjutkan materi yang sedang kita bahas kemarin sampai di makalah Anba'dil Hukama, bagaimana pesan moral beliau yang memang sudah dilaksanakan dan sudah dicek dalam laboratorium ilmu tasawuf yang memang seyogianya kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hukama itu suatu gelar yang dimiliki oleh para ulama atibaul qulub, yaitu dokter hati, spesialis apa? Spesialis hati. Wahum al-awliya'u, mereka itu adalah para kekasih-kekasihnya Allah yang kita kenal dengan wali. Ya, wali itu apa? Man tawallat ta'atuhu walam yatakhallal bi maksiatin. Orang yang terus menerus ibadahnya enggak pernah ya terselang dengan maksiat. Kalau kita kebalik, terus maksiat belum pernah tobat, jadi belum jadi wali. Kalau wali menurut lugat, menurut bahasa itu al-mudabbir lisobi, sekedar mengurus anak, sekedar mengurus bocah, itu namanya wali, wali nikah ya. Tapi kalau wali menurut istilah itu tadi. Nah, mereka kemudian berpesan kepada kita, man tawahhama anna lahu waliyan aula minallah qallat ma'rifatuhu billah. Barang siapa yang mengira bahwa ada penolong yang lebih utama daripada Allah, maka qallat ma'rifatuhu billah, maka pengetahuan akan Allahnya itu sedikit. Paham? Awas, mungkin setelah saya kalimatkan ini kalian nalarnya beda-beda, maksudnya apa ya? Tapi semua sudah berpikir, oh berarti nggak boleh minta kepada selain Allah. Ada yang begitu nanti nalarnya. Makanya jangan tekstualis. Nih, wal makna daripada perkataan tadi, man dzanna anna lahu nasiron, barang siapa yang mengira bahwasanya ada yang bisa menolong, aqraba minallah, lebih dekat daripada Allah. Ada seseorang yang dimintai pertolongannya itu akan lebih dekat daripada Allah. Contoh, kita lagi butuh duit, datangnya ke siapa? Ke Allah atau ke orang kaya? Atau ke orang yang dianggap kita mampu untuk mengcover atau menutupi kebutuhan kita? Jawabannya ada di hadirin semua. Wa aksaru nusratan minhu, dan mengira bahwa ada yang lebih banyak lagi menolongnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu lam ya'rifillah, maka pada hakikatnya orang tersebut itu belum mengetahui siapa Allah yang sebenarnya. Jadi intinya semua pasrahkan kepada Gusti Allah. Boleh kita menggunakan syariat, boleh, dan itu dianjurkan. Ya, kita lagi butuh duit, ya, datanglah ke seseorang yang kita anggap bisa menutupi kebutuhan kita. Katakanlah datang ke si Zaid, ke si Fulan, saya kebetulan ada kebutuhan mendesak, tolong bisa bantu saya sekian perak misalnya, sekian rupiah. Tetap berusaha kepada manusia, namun pada hakikatnya kita terus kemudian berdoa, ya Rabb, ya, hanya anugerah dan kekayaan yang Engkau miliki yang kami harapkan darimu. Manusia
manusia hanya saja wasilah. Manusia hanya saja, nggak mungkin kita ya Allah minta duit dong sekian rupiah, nggak mungkin. Tetap hakikatnya kepada Allah, cuman syariatnya lewat manusia. Makanya ada pelesetan dari santri kaidah seperti ini, arizqu minallah tarajul minal insan. Ngerti nggak? Rizki itu dari, tapi datangnya dari manusia. Bukan berarti kita ya Allah, nah, kita mau apa nih? Mau beli sesuatu ya Allah, minta anu buat beli anu, nggak mungkin. Ya, jangan salah paham. Kita nggak boleh meminta kepada manusia, salah paham. Kalau memang kita nggak boleh minta sama manusia, tanyakan istri kita, berarti nggak boleh minta duit ke kita. Pak, minta duit ke Allah aja, nggak bisa. Wasilahnya siapa? Maksudnya jangan salah paham, tetap mintanya ke Gusti Allah. Yakinkan ke Gusti Allah, ya Rabb, jika Engkau berkehendak, maka simpulan yang tadi saya minta bantuan Engkau akan mengabulkannya. Paham? Selesai. Ya Rabb, jika Engkau berkehendak, maka setiap aku gajian tiap bulan maka lancar. Suka ada kan, kadang gaji macet, kadang ada pengurangan, kadang ada tambahan. Itu pil hakikat siapa? Pil hakikat siapa? Gusti. Nah, kita harus yakin di sana. Itu yang dimaksud, ya. Bukan berarti nggak boleh meminta kepada manusia, tapi harus lebih yakin kepada Gusti ya Allah. Contoh, kita punya hafalan Quran. Contoh, kita punya hafalan hadis. Contoh, kita punya hafalan nahwu sorof dan lain-lain. Kita ngapalin. Ya Allah, ya, saya sudah berusaha menjalankan syariat, yaitu menghafal, mengaji. Adapun manfaat dan tidaknya aku berserah diri kepadamu ya Allah. Itu yang dimaksud, ya, bahwa Allah lebih dekat, lebih banyak menolong kita daripada manusia. Itu loh. Kadang-kadang manusia ini lupa ketika dia sudah menjalankan syariat, contoh berjualan atau buka usaha, dia nyangkanya dapat rezeki itu ya karena saya berjualan. Lupa kalau dia itu fil hakikat siapa? Gusti. Makanya kalau orang yang berjualan dengan memakai syariat dan hakikat, ketika dia buka kiosnya atau buka kantornya, just baca Al-Quran. Bismillah yarjuna tijaratan lan tabur. Ya Rabb, saya niat usaha, adapun laku dan ruginya, besar dan kecilnya aku serahkan padamu. Selesai. Ada yang beli, enjoy. Ada yang beli, enjoy. Nggak ada yang beli, santai. Kalau kita bagaimana? Aing warung teh rehe wae. Nah, kadang-kadang kita kan mengeluh, komplain. Berarti kita apa? Berpatokannya ke usaha kita. Usahanya lagi sepi. Ustaz datang ke Pak Ustaz, pengen maju usaha pakai gerobak, gue dorong, insya Allah maju. Ustaz dagangnya pengen rame, pengen laku, saya bilang kalau pengen laku, jual sesuai dengan keinginan pembeli, itu pasti laku. Berapa Pak harganya? 5.000, 2.000 ya, kasih, selesai. Laku nggak tuh jualan? Jadi sebenarnya kalau kita pikir, kita jalanin dengan hal-hal yang logis, itu sebenarnya semua akan kita jalani dengan enjoy, tenang, ya. Kembali kepada rukun iman yang keenam, qadar, baiknya, jeleknya, kecilnya, banyaknya, semua minallah, semua dari Gusti. Dan saya bilang, kalau seluruh umat Rasulullah SAW meyakini dengan hal itu, maka tidak akan ada dukun, tidak akan ada iri dengki, syirik, takabur, sum'ah. Ya, ketika ngelihat seseorang usahanya maju, positive thinking, kayaknya tuh orang rajin tahajud tiap malam. Udah gua ikutin, keren. Kayaknya tuh orang sebelum berangkat kerja sholat duha dulu 2 rakaat. Awal duha namanya isyraq atau suruk, itu teh duha-duha kene, paham? Tapi niatnya isyraq. Maka saya bilang sholat duha itu yang lebih afdal 3 kali.
awal waktu suruk namanya, pertengahan jam 9 nggak bisa kan, kita udah kerja. Nanti di akhirnya setengah 12 2 rakaat lagi. Nanti jam 8 jam 9 4 rakaat. Jadi semua totalnya 8 rakaat. Saya mah sekalian aja nggak apa-apa. Saya mah awal enggak, akhir enggak, tengah enggak, kumaha we dah. Yang penting saya sudah ngasih tahu, itu hidayah hanya milik Allah. Ya sudah, intinya kita salat dulu. Saya cuma sanggup jam 8-nya atau jam 7-nya, enggak, silahkan. Sanggup cuma yang isyraqnya saja suruk, enggak. Keseluruhannya alhamdulillah, syukur. Pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Berarti di situ kalian meyakini bahwa Allah itu ada. Tuh. Orang kok cepat amat ya naik jabatannya. Perasaan baru 3 tahun dia kerja, kok sudah ngalahin saya ya. Kita positif thinking aja. Berarti memang kodarnya sudah ada dari Gusti Allah. Kita nggak usah. Rizkinya dari Allah Subhanahu, tenang kita santai hidup. Kadang-kadang saya juga mikir, walaupun belum bisa secara full, ada orang kok sayang misalnya kepada duniawi itu, padahal dia mati nggak bakal ke bawah. Sekarang cari duniawi, ya, bahkan punya tabungan di rekening sekian ratus juta. Buat apa? Buat masa depan. Saya pikir umur ente nyampe ke masa depan. Setelah Anda wafat, akan dialokasikan ke yang baiknya sama turunan kalian. Tapi kalau kita yang megang selama ini, maka kata Rasulullah, lebih baik manusia itu mereka yang wafatnya tidak meninggalkan warisan. Paham nggak meninggalkan warisan? Jadi sebelumnya sudah dihibah-hibahkan. Misalnya punya rumah 4, anaknya 4, ya sudah, buat kamu 1, buat kamu 1. Jadi ketika dia wafat, anaknya sudah dapat bagian semua. Walaupun perempuan, haknya sama. Boleh nggak? Boleh, itu kan hibah bukan waris. Tapi kalau sudah wafat, jatuhnya waris. Anak perempuan setengah, bagian laki. Suka ada kecemburuan sosial, apalagi anak perempuannya paling gede, dan dia yang lebih ngurus orang tuanya ketika sakit. Itu biasanya minta jatah sama dengan laki-laki. Hukum faraid gak bisa. Tapi kalau orang ngerti hukum, kita selaku anak kedua, ketiga yang laki-laki, ya jangan serakah juga. Walaupun bagian kita 2 bagian perempuan atau 2 kalimat perempuan, sudah bagi sesuai faraid nih. Misalnya si kakak perempuannya cuma kebagian 10 juta, laki-lakinya kan berarti 20 juta, yang ketiga 20 juta, yang keempat 20 juta. Nah, yang dari 20 juta ini kebijakan. Yuk, kita ngasih berapa? Dari kamu 2,5 juta, 2,5 juta, ya kan? Ini totalnya berapa? 7 juta. Kasihin ke kakak perempuannya. Dapat berapa totalnya? 17 juta. Yang laki-laki pun dapat 17 juta. Nah begitu. Tapi tetap bagi dulu hukum faraid. Kalau nggak serakah. Kakaknya nggak pernah ngaji, yang lakinya sama, pertumpahan darah. Kadang-kadang orang tuanya belum sampai ke kuburan dan ngerebutin warisan. Ya, kata kakaknya, tanah tuh yang di Sumarekon jangan dijual. Kenapa teh? Punya orang. Ya nggak dijual. Jangan dijual. Itulah. Makanya kemarin sudah saya jelaskan beberapa kali terkait harta. Boleh. Sebaik-baiknya harta dipegang oleh orang yang soleh. Seperti siapa? Nabi Sulaiman alaihi. Jadi alokasikannya itu kepada hal-hal yang baik. Ya. Seperti kalian semua jamaah dialokasikan kemana? Ke sedekah. Kemana? Ke acara maulid. Ke acara apa lagi? Majelis taklim. Kemana lagi? Ke masjid. Itu kan alokasinya yang luar biasa. Kemana? Ke pondok pesantren. Ya, kita pernah nitip 1 sak, 2 sak. Itu akan lebih berkah lagi. Mudah-mudahan. Kalau bisa, ya, sedekah-sedekah yang sunnah itu kita viralkan ke keluarga kita. Bukan sombong niatnya. Nah, begini ya. Contoh nih, Bapak mau ngasih kesimpulan. Nanti kamu kalau punya rezeki bagi-bagikan. Tahadusan bini'am, saya tuh kalau punya rezeki, terutama selesai misalnya acara maulid, itu keluarga saya dibawa semua. Anak saya waktu dulu belum pada mondok dibawa. Ya, saya ajak semua mereka. Bahkan mereka yang suruh turun tuh, si Fulan kejar, dia yang ngejar.
Dia yang bagiin, saya tunggu di mobil. Ya, biar apa? Biar anak kita nanti kalau kamu punya rezeki juga begitu. Ya, jangan pelit. Nggak ada istilahnya orang pelit itu senang hidupnya, nggak ada. Bingung dia. Orang pelit itu bingung. Mau makan, pecel lele di kamar dimatiin lampunya. Biar nggak ada orang yang lihat. Senang. Tapi kalau orang kaya, pada hakikatnya jangan pakai hitungan matematika, tapi pakai hitungan Allah. Kalau hitungan matematika ya rugi. 50.000 dikurang 10.000 berapa? 40.000. Hitungan matematika, tapi hitungan Allah. 50.000 dikurang 10.000 sama dengan berapa? Ya, 140.000. Karena 1 kali lipat dibalas 10.000 kali 10 berapa? 100.000. Sisa juta tinggal berapa? 40.000. Jadi totalnya 140. Tanya ke guru matematika, liar saya guru. Ini bukan hitungan Anda, ini hitungan al-hasanat bi asyri amsalihha. Satu kebaikan Allah balas berapa? 10 itu kepada orang lain yang tidak ada hubungan kerabat. Kalau ada hubungan kerabat lebih gede lagi pahalanya 90. Ke orang tua 800, ke guru 900, lebih gede. 1 kali 10 itu sama siapa? Kata Imam Suyuti, ke orang lain. Nanti ada di terakhir kitab ini, tapi mungkin episode ke 1200 ada di sini. Di akhir nanti saya bahas. Terakhir ya. Ini kan baru episode berapa? Episode 25 lah ya. Ini nanti episode 1000. Nanti di akhir. Jangan di skip, kan nggak boleh di skip ya. Kalau kita lihat video no skip. Jangan diloncat-loncat kayak kodok. Tapi yang jelas itu kasih kisi-kisi dulu, nanti akan dibahas ya. Sedekah itu terbagi-bagi. Ya, terbagi-bagi. Yang sempat saya pernah bahas, ada yang istilah hikmah asnaf. Apa ngas? Nah, nanti bagi-bagi. Ya ada. Karena kata Rasulullah apa? Istanzilu rizqa bisadaqah. Minta turun rezeki lewat sedekah. Jadi istilah pipa kita itu sudah kotor. Harus banyak dirojok, dijugil. Jugilnya adalah sedekah. Tapi orang itu kadang-kadang kalau usahanya macet suruh sedekah nggak mau. Gua lagi bangkrut, suruh sedekah. Begitu. Kata Rasul apa? Dau mardakum bis sadaqah. Obati orang yang sakitmu dengan sedekah. Tapi kalau kita orang yang sakit suruh sedekah, mending ke dokter. Kebalik. Kalau kita sudah nih katanya, saya sering, gak bakal saya sebutin karena orangnya memang nggak ada di sini juga, gak bakal kenal. Ustaz, saya udah ke terapi, sudah ke tradisional, sudah ke dokter biasa, tetapi nggak sembuh-sembuh katanya. Sekarang ke Pak Ustaz minta air, dibalik saya bilang. Harusnya ya ke para ustaz dulu, ke para kiai dulu minta doa, baru berangkat ke rumah sakit. Kenapa? Kata Rasulullah, man lam yastasqi bil Quran la safahullah. Barang siapa yang meminta obat tanpa lewat Al-Quran, maka nggak pernah akan Allah sembuhkan. Ya, kita sakit gigi, sebelum pakai asam mefenamat, tahu obat asam mefenamat? Buat ini yang apa? Generik, yang murah saja, bukan asam mefenamat, bukan asam mefenamat. Sebelum pakai itu kita doa dulu. Baca doanya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Sekali lagi, wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazar. Bacain ke tempat yang kita rasakan sakit. Sakit kepala, bacain wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazar. Tiup, sabit, baru minum bodrek. Begitu kan. Sakit gigi bacain dulu, nah baru palu giginya gitu kan. Nanti ganti kan, bukan sakit gigi, sakit pipi. Tuh, baca lagi. Apalagi nih, sakit badan, baca
Al-Quran itu wabil haqqi anzalna wabil haqqi tiupin. Baru minum apa tuh obat Noremasil. Itu begitu, bukan nggak boleh, tapi tetap awali dengan Al-Qur'an. Bisa dipahami ya? Kita sih baca Bismillah doang, ya Bismillah itu cukup sih sebenarnya ya. Tapi kan itu buat mereka yang nggak pernah ngaji. Kita kan sudah ngaji, jadi ilmunya harus bertambah, tambah lagi. Kalau mau tidur doa apa? Bismika Allahumma ahya. Itu mau buat anak TK, PAUD. Kita kan sudah PAUD deh, pendidikan anak usia dewasa. Ditambah lagi ayat kursi sekali, qul ya ayyuhal kafirun sekali. Tambah lagi sholawatnya 100, tambah lagi istighfarnya 27 tuh. Nah, kajian-kajiannya kita tingkatkan. Boleh, silahkan. Nah, oleh karena itu jangan pernah mengobati diri kita tanpa melalui ayat suci Al-Quran. Minimal jika ayat yang tadi kalian lupa, yang jelas saya sudah ijazahkan, sudah saya berikan ilmunya, baca Bismillahirrahmanirrahim. Syukur-syukur yang tadi baca. Kalau panas ya sudah tahu tuh. Ya baca ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Colokin ke air, ya baru kompres ke anak kita yang sakit, yang panas. Kita mah kadang kompres aja, kadang-kadang nggak baca Bismillah aja. Ya kompres aja. Keyakinannya sama kompresan, bukan dengan ayat Al-Qur'an. Tapi kalau sudah dibacain Al-Qur'an, kita sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu. Ya naru kuni barda wa salaman ala. Baru pakai kompres, atau baru kita minum panas nih, baru kita minum paracetamol. Setelah kita ada obatnya semua dalam Al-Quran. Ya, kita mengingat seseorang yang susah dilupakan, nggak bisa move on misalnya. Ada. Tapi nggak bakal saya kasih di sini. Nanti ke rumah bawa ayam kakinya kuning, opor ayam. Ada itu bacaannya semua, ya ada. Nah oleh karena itu, ini maksudnya saya arahkan semua jamaah agar kembali tetap lebih dekat kepada Gusti. Tapi syariat kita jalankan, ya medis. Rasul pun pernah, ya ketika sakit datang ke tabib. Ya libayanil jawaz, kata ulama, menunjukkan bahwa boleh kita berobat. Seperti minum Rasulullah. Rasul pernah minum berdiri. Yasrabu wa huwa qaidun wa qaimun. Libayanil jawaz, menunjukkan bahwa minum berdiri itu boleh, enggak haram. Ya ada dalam kitab As-Sama'il Muhammadiyah yang kemudian disyarah oleh Imam Syaraqawi, Imam Ibnu Hajar, Imam Baijuri, boleh minum berdiri disepraktekan. Tapi kakinya itu digoyangin. Kaki pas jempolnya, ya, karena menurut kedokteran sangat bahaya ketika kita minum berdiri, itu bisa menyebabkan kematian, kata dokter. Apalagi minumnya pas di tengah jalan tol, itu lebih parah. Serius, saya ngomong serius, ya. Jadi yang baik itu minumnya 3 kali, ya, sambil duduk. Kalau minum jangan sambil berdiri. Sekalipun berdiri boleh, tapi jangan keseringan. Sekalipun berdiri, apa yang digerakin? Jempol kaki. In kana fihi jempolun, jika memang ada jempolnya. Kalau nggak ada ya nggak usah. Takut kepotong. Goyang-goyangin aja tuh jempol kakinya. Ini bahaya. Tuh, syariat kita jalani. Minum, makan seharusnya diawali dengan garam. Itu bukan kiai ustaz saja. Kita kalau makan di rumah kira-kira disediain nggak garam? Tapi kalau di warteg-warteg ada nggak garam? Nah, sunnah. Mendingan makannya di warteg aja. Di restoran jarang disediain garam kecuali kita minta. Di warteg kan suka ada garam sama cabai. Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu loh. Jadi syariat jangan terlalu berserah diri kepada manusia. Itu yang dimaksud dengan makalah para ulama yang tadi. Dan selanjutnya
Wa man tawahama, barang siapa yang mengira, menyangka anna lahu aduan, bahwasanya dia punya musuh, ada yang lebih bermusuhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Qallat ma'rifatuhu binafsi, maka sedikitlah pengetahuan tentang dirinya. Kesimpulan, dia pun tidak mengenal siapa dirinya sendiri. Maka sebelum mengenali orang lain, kenali diri Anda sendiri. Si fulan begini ya begini, Anda sudah sempurna belum? Ya, kadang-kadang kita menggibah tuh nggak sadar. Kadang-kadang gibahan itu ada di diri kita pribadi. Ya, nobody's perfect, nggak ada orang yang sempurna. Ya, kecuali Rasulullah Allah. Termasuk saya pribadi, tidak ada yang sempurna. Wa man dhanna anna lahu aduan aqwa min nafsil amarah, barang siapa yang mengira, ya, bahwa dia mengira ada musuh yang lebih kuat. Tidak ada yang lebih kuat nih musuh kecuali nafsu amarah, nafsu lawamah. Ya, qalat la innahu lam ya'rif nafsah. Jadi ketahuilah, agar kita mengetahui diri kita, bahwa nafsu yang paling besar, ya, ujiannya terhadap manusia adalah nafsu amarah. Amarah itu menjadi amar, ada nafsu lawamah. Nanti dalam syarah kitab Burdah, nafsu itu terbagi 7. Ada nafsu mutmainnah, ada nafsu radiyah, ada nafsu kumalah. Tidak semua nafsu itu jelek. Yang jelek itu yang 2, lawamah sama amarah. Itu yang jelek. Nanti posisinya ada di sebelah hati, dari hati sebelah kanan sedikit 1 jengkal. Posisinya di sini. Itu mengarahkan kepada kita untuk riya, sum'ah, ujub, takabur, kikir, ya, apalagi berburuk sangka. Itu dari nafsu. Ada nafsu mutmainnah, ya, mutmainnah, radiyatum mardiyah, irji'i ila radiyatam mardiyah wadkhuli jannati. Nanti nafsu-nafsu itu diarahkan. Jadi ketika manusia masih memiliki sifat ujub, takabur, riya, sum'ah, kikir, buruk sangka, ya, kemudian apalagi malas bersilaturahmi, berarti masih ada nafsu amarah, nafsu lawamah. Itu sebenarnya musuh yang terberat kita, ya. Musuh yang terberat hawa nafsu. Musuh yang paling jelas yang nampak adalah setan. Inna syaitana lakum aduwwun, setan. Makanya ketika bulan puasa, setan kan diborgol, setan kan dipenjara. Tapi kenapa kita masih maksiat? Amarahnya nggak keping. Apakah pernah membahas, Kiai? Bulan puasa nafsu amarah di penjara, di borgol. Nafsu lawamah nggak ada. Semua kiai, semua ustaz ngomongnya cuma setan di bulan puasa di borgol. Kalau nafsu amarah, jadi yang lebih dasar itu gengnya ternyata nggak di borgol. Yang di borgol cuma setan. Jadi kesimpulan, kalau kalian bulan puasa nggak mungkin ketemu setan, nggak mungkin ketemu pocong, itu aja. Jadi ketika ada pocong ketemu di bulan puasa, pocong-pocongan itu nggak ada belum. Ketika kalian, ya, ngelewatin apa, ngelintas sungai yang kemudian kelihatan ada Gondoruo, Dracula, bohong itu, jadi-jadian itu. Yang jelas setan itu nggak ada di bulan puasa. Yang ada apa? Hawa nafsu. Ya, hawa nafsu yang akan membawa kita kepada kehancuran. Mudah-mudahan, ya, agar kita bisa senjata melawan setan. Sudah kayak kasih tahu kan, ada 6 senjata melawan setan. 1 apa? Kasratu ta'awud, perbanyak membaca a'udzubillahi minasyaiton, minimal 313. Sudah nggak kita? Belum. Insya Allah mau membaca. Apalagi memperbanyak membaca
La ilaha illallah, la ilaha illallah. Berapa? Sama 300 sejumlahan para sahabat yang ikut perang Badar. Berapa? 313. Jangan dipakai nomor slot judi. Entogel udah dipakai aja. Naudzubillah min. Apalagi? Ya, meninggalkan tarku toma, meninggalkan toma. Toma itu apa? Mengharap sesuatu yang belum pasti. Itu toma namanya, tamak. Kalau dalam bahasa Arab apa? Kalau kita kan dalam bahasa Indonesia tamak. Tamak itu artinya apa? Sombong ya. Bukan, tamak itu toma, mengharap sesuatu yang nggak pasti. Itu toma namanya. Jam 10 siang silaturahmi ke rumah temen. Kata istrinya, "Pak, makan dulu." Enggak. Nanti juga di sana suka disuguhin makan. Nah, itu toma, sesuatu yang belum pas. Ya kan kadang-kadang yang dikunjunginya orangnya tahu ada tahu enggak. Tahu nyuguhin tahu enggak. Dia sudah tahu enggak. Kecuali si teman dekat. Kadang-kadang teman dekat tuh suka nanya, "Dari kapan? Dari jam berapa di rumah?" Dari sebelum makan. Begitu kita jawabnya kan. Kalau itu kan ngarep namanya. Kalau saya teman dekat sih kadang-kadang ngomong sebaik nanti ya. Nah itulah. Jadi jangan pernah toma mengharapkan sesuatu yang tidak pasti, kecuali ada indikasi memang setiap kita ke sana suka dikasih makan. Itu enggak toma. Contoh seperti maulid, mohon maaf. Biasanya kan kalau acara maulid biasanya suka dikasih besek atau berkat. Nah, kita ke sana bukan toma, tapi mengharap sesuatu yang biasanya terjadi. Walaupun ada juga sebagian wilayah ada macam-macam. Maka jangan toma. Saya kadang-kadang nggak dikasih air, nggak dikasih apa sampai pulangnya, nggak dikasih makan juga. Bismillah, selesai. Ya kan? Ya. Jadi ya itulah kebiasaan. Toma itu mengharapkan sesuatu yang belum pasti. Kalau kita ngarapin gaji kita tiap bulan, toma bukan? Bukan, itu kan sesuatu yang memang sering terjadi, namanya adat. Ada ya'udu audan wa adatan. Ada itu kan dari balik, sering baliknya. Adat namanya, kebiasaan. Jadi sesuatu yang lebih terjadi 3 kali, nah baru bisa disebut adat. Mah, saya itu udah 3 kali ke rumahnya. Setiap ke sana pasti disuguhin makan. Itu toma nggak kalau begitu? Enggak. Tapi kalau baru 1 kali mencoba, itu namanya toma. Ya. Jadi kembali kesimpulan berhubung berkaitan dengan waktu, jangan pernah mengira ada yang bisa menolong yang lebih dekat kecuali Allah. Jangan pernah mengira bahwa nafsu lawamah, nafsu amarah adalah bukan musuh yang terberat. Kesimpulan, musuh yang terberat adalah nafsu amarah dan lawamah. Kesimpulan, zat yang paling dekat menolong kita adalah Gusti Allah tanpa menghilangkan syariat. Itu kesimpulannya ya. Semoga bermanfaat. Syukur wa nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.